pendahuluan yaitu latar belakang. SUTET merupakan saluran untuk menyalurkan tenaga listrik pada sistem tegangan ekstra tinggi yang terdiri atas konduktor yang direntangkan dari tiang ke tiang dan isolator sebagai penahannya. B. Rumusan masalah. Apakah bahaya jika penduduk tinggal menetap di daerah sekitar SUTET terpapar gelombang elektromagnetik? C. Tujuan penelitiannya. A. Untuk mengetahui terdapatnya kecemasan pada penduduk yang tinggal di daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik saluran udara tegangan ekstra tinggi, atau bisa kita sebut dengan SUTET. Bab 2 mengenai kajian pustaka, yaitu SUTET adalah suatu saluran udara dengan kekuatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Di sekitar jaringan transmisi timbul medan magnet yang tergantung pada besar arus yang mengalir pada pengantar dan jarak terhadap penghantar tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, sebenarnya yang berbahaya adalah medan magnet dari SUTET, bukan dampak dari kekuatan medan listriknya. Selama ini, medan listrik hanya menimbulkan efek fisik yang berupa suhu panas. Namun, medan magnet menyebabkan efek yang lebih signifikan, yaitu dampak pada segi medis dan gangguan psikis. Gelombang elektromagnetik pada dasarnya adalah suatu gelombang yang dibentuk dari perpaduan antara medan magnet dan medan listrik yang berjalan saling tegak lurus satu sama lain. John Mulder mencoba menarik kesimpulan dari ratusan penelitian tentang dampak SUTET terhadap kesehatan. Mulder menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara medan tegangan listrik dan kesehatan manusia termasuk kanker. Walaupun demikian, medan tegangan listrik belum bisa dibuktikan benar-benar aman. Selain itu, disepakati juga bahwa jika ada bahaya kesehatan terhadap manusia, maka itu hanya terjadi pada sebagian kecil kelompok. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional, yaitu peneliti mempelajari hubungan antara variabel bebas atau faktor resiko dan variabel tergantung atau efek yang diobservasi hanya sekali pada saat yang sama. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekitar Sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan, Jalan Raya Jatimulia, RT 1 RW 13, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Subjek penelitian yang pertama, kriteria inklusi. Tinggal di daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik atau dalam radius 15 meter dari menara SUTET. Yang kedua, kriteria eksklusi. Tinggal di luar daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik atau di luar radius 15 meter dari menara SUTET dan tidak dalam keadaan-keadaan lain yang dapat menyebabkan kecemasan. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara purposive area random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang digunakan bila mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata dalam tingkatan tersebut dan dilakukan bila anggota populasi dianggap sejenis serta mengambil wakil dari daerah atau wilayah geografis yang ada. Identifikasi variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas adalah penduduk yang tinggal di daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik dari menara SUTET. Yang kedua, variabel terikat adalah kecemasan. Yang ketiga, variabel luar adalah keadaan lain yang dapat menyebabkan kecemasan, yaitu kematian salah satu anggota keluarga lebih dari 3 bulan, perpisahan atau perceraian, menderita cacat tubuh permanen, masalah keluarga dan sosial yang menyebabkan kecemasan. Cara kerja dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, responden dipilih berdasarkan letak tempat tinggalnya dari menara SUTET. Yang kedua, responden mengisi biodata yang berisi data pribadi dan pertanyaan tentang hal-hal yang sedang mempengaruhi kecemasan responden.
Yang ketiga, responden mengisi kuesioner LMMPI untuk mengetahui angka kebohongan sampel. Yang keempat, responden mengisi kuesioner TMAS untuk mengetahui angka kecemasan. Pengukuran kecemasan adalah dengan menggunakan kuesioner TMAS. 5. Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel menurut jumlah dan kriteria. 4. Paparan data dan temuan penelitian. Setelah dilaksanakan penelitian terhadap 100 sampel yang telah memenuhi syarat, responden melakukan pengisian kuesioner dengan instrumen LMMPI untuk mengetahui tingkat kejujurannya dan instrumen TMAS untuk mengetahui ada tidaknya kecemasan. Dari 100 sampel tersebut diperoleh data sebagai berikut. Tabel pertama, distribusi frekuensi responden berdasarkan tempat tinggal di daerah Sutet dan di luar daerah Sutet. Warga di area kurang dari 15 meter berjumlah 25, persentase 45%. Warga di area lebih dari 15 meter berjumlah 30 orang dan persentase 55%. Jumlahnya ada 55 orang dan persentase 100%. Tabel kedua, perbedaan kecemasan pada penduduk yang tinggal pada daerah Sutet dan di luar daerah Sutet. Warga di sekitar kurang dari 15 meter memiliki cemas 20 orang, tidak cemas 5 orang dan berjumlah 25 orang. Warga di area lebih dari 15 meter memiliki cemas 3 orang dan tidak cemas 22 orang yang berjumlah 25 orang. Jumlahnya ada 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal dan terpapar gelombang elektromagnetik Sutet dalam radius 15 meter dari poros utama Sutet terdapat 20 orang yang mengalami kecemasan dan 5 orang yang tidak mengalami kecemasan. Sedangkan pada penduduk yang tidak terpapar gelombang elektromagnetik Sutet atau yang tinggal di luar radius 15 meter terdapat 3 orang yang mengalami kecemasan dan 22 orang yang tidak mengalami kecemasan. Dalam penelitian ini, data yang tidak dianalisis dalam uji statistik untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kecemasan, untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh signifikan terlebih dahulu dihitung derajat kebebasannya atau dB. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 2x2 sebagai berikut. Keterangan. Warga di area kurang dari 15 meter cemas A sama dengan 2, tidak cemas B sama dengan 5. Warga di area lebih dari 15 meter C sama dengan 3, tidak cemas D sama dengan 22. X kuadrat sama dengan N dikali AD dikurang BC kuadrat per A ditambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Setelah dihitung dengan menggunakan rumus tersebut, hasilnya sama dengan 23,2689211. Warga yang tinggal di daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik atau dalam radius 15 meter dari daerah Menara Sutet lebih cemas daripada warga yang tinggal di daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik di luar dari radius 15 meter dari Menara Sutet. Pembahasan dari penelitian di atas kita bisa tahu yaitu penduduk yang berada di dekat Sutet atau di radius 15 meter dekat Sutet itu akan terkena radiasi Sutet itu sendiri. Dan secara teoritis tinggal di dekat Sutet itu sangat berbahaya karena dampak-dampak negatifnya antara lain adalah 1. Dampak biologis atau dampak kesehatan, 2. Dampak psikologis atau neurosis, 3. Dampak sosial budaya atau gangguan persepsi. Dan jadi tinggal di dekat Sutet itu sebenarnya adalah tempat yang sangat tidak bagus dan itu juga akan mengganggu kesehatan kalian dan persepsi orang terhadap kalian. Terus
penelitian juga banyak yang mengimbau untuk tidak tinggal di dekat sutet, karena ya itu akan terjadi. Walaupun penelitian masih ada yang berprasangka kalau itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Dari data di atas kita menyimpulkan apakah tinggal di dekat sutet itu berbahaya? Iya, karena kita bisa terkena radiasi dari sutet itu, dan itu juga bisa menyebabkan penyakit, dan juga tinggal di bawah sutet itu juga berbahaya, karena kalau terjadi apa-apa terhadap sutet itu sendiri, itu bisa menyebar ke tempat kita yang dekat dengan sutet itu sendiri. Dan pemerintahan juga sudah memberikan larangan kepada siapa saja yang tinggal di dekat sutet itu, tetapi tidak mapan dan diberilah jarak untuk orang yang ingin membuat rumah dekat sutet, harus berada di zona yang tepat. B. Saran. Yang pertama, hendaknya warga memilih tempat tinggal yang berjarak lebih dari 10 meter dari poros utama menara sutet. Yang kedua, bagi penduduk yang tinggal di bawah sutet, hendaknya lebih waspada dan perlu melakukan langkah-langkah guna minimalisir pengaruh sutet. Langkah-langkah tersebut antara lain: yang pertama, mengusahakan agar atap rumah berlangit-langit atau plafon. Yang kedua, apabila atap rumah tersebut terbuat dari logam atau seng yang berfungsi sebagai penghambat listrik, sebaiknya dilakukan grounding. Yang ketiga, apabila atap rumah tidak berbahan logam, misalnya genting, asbes, atau sirap, usahakan untuk dipergunakan untuk meletakkan bahan logam seperti antena TV atau talang seng. Yang keempat, semua benda logam, misalnya kawat timuran mobil, sepeda motor yang berada di bawah sutet, sebaiknya dialirkan ke tanah agar netral kembali. Yang kelima, apabila terdapat saluran intercom, sedapat mungkin dijauhkan dari sutet. Yang keenam, sebaiknya membuat jemuran yang atasnya bebas sama sekali dari pepohonan. Hendaknya jemuran dibuat dari kayu, bambu, tali plastik, dan bukan dari kawat maupun tiang besi. Yang ketujuh, disarankan untuk sebanyak mungkin menanam pohon di lahan kosong di sekitar rumah. Pucuk pohon yang berjarak minimum 15 dari kabel sutet terendah. Yang kesembilan, sebaiknya tidak berada di luar rumah di bawah sutet, terutama pada malam hari. Pada saat ini arus yang mengalir kawat mengantar sutet lebih tinggi daripada siang hari. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui efek kronis dari gelombang elektromagnetik saluran udara tegangan ekstra tinggi terhadap kekebalan tubuh manusia. Yang keempat, bagi pihak yang terkait lebih mewaspadai potensi gangguan radiasi sutet. Terima kasih.